haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang termulia, Engkau dahsyat ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Lawat setiap kami. Ketika kami bersekutu dalam hadirat Tuhan, firman-Mu datang menguatkan kami. Firman-Mu datang menumbuhkan iman kami. Firman-Mu datang menyegarkan kami ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna ada atas kami. Di dalam nama Yesus kami memberikan hidup kami datang kepadamu pagi hari ini. Hati kami bagaikan tanah hati yang subur, yang siap menerima benih kerajaan Allah. Kami tidak mengizinkan kebebalan hati, kebodohan, kekerasan hati, kesombongan untuk menolak benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga tidak mengizinkan satu kuasa manapun, kuasa iblis, kuasa setan datang mencuri benih kerajaan Allah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom. Ada kemenangan di rumah Tuhan. Amin. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita sudah ada di minggu yang terakhir ya. Kalau nggak salah ini minggu terakhir. Atau masih ada satu minggu lagi? Minggu terakhir ya. Minggu terakhir di bulan November ini saudara. Tak terasa 11 bulan sudah kita lalui. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas kita. Amin. Saya bersyukur kita bisa setiap minggu jumpa, dan hari ini kita boleh melihat segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau orang masih ada, bernafas, sehat-sehat, ganteng, cantik, semua ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik saudara-saudara. Berapa banyak saudara yang tiap hari kagum dengan segala kebaikan Tuhan. Amin. Setiap hari kita kagum dengan segala kebesaran Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu setia. Nah saudara-saudaraku, pagi hari ini mari siapkan hatimu. Terima firman Tuhan dengan rela hati. Siapapun saudara, kalau saudara datang dengan rela hati untuk terima kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tapi kalau saudara datang dengan hati yang keras, hati yang menolak benih firman Tuhan, maka saudara, ya firman Tuhan tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan saudara. Saudara mau pilih mana? Berbuah di dalam Kristus atau tidak menghasilkan buah? Amin. Ya. Yang mau berbuah dalam Kristus bilang sama-sama, berbuah di dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah, sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastor senang memberi tema atau judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, memiliki iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Amin. Memiliki iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab, kita melihat bersama-sama di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Injil Markus pasal yang kelima ayat 23 sampai ayat 25
sampai dengan ayat 33. Saya akan membacakan bagi kita semua ya. Mari buka hati, dengarkan firman Tuhan. Siapa yang punya telinga? Anda punya telinga? Dengarkan firman Tuhan. Bilang kiri kanan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara boleh lihat HP, tapi fokus di firman Tuhan ya. Jangan lihat WA, lihat yang lain-lain. Ya, anak-anak muda, apalagi anak-anak muda, iblis suka bikin hilang fokus. Mau menerima firman Tuhan, tapi hilang fokus, saudara. Jangan sampai kita hilang fokus pagi hari ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau dokter, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar bercerita tentang berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya, lalu melihat siapa yang telah melakukannya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kuasa Tuhan? Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Tuhan Yesus masih sama, saudara, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini, saudara, keadaan wanita ini selama 12 tahun pendarahan. Keadaannya bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Ya, dia mengalami pergumulan yang berat, saudara, dari segala sisi, segala lini, segala aspek. Dia mengalami pergumulan emosional, secara fisik dia begitu lemah, ya, dan juga secara sosial dia tersisih, saudara. Dia mengalami berbagai macam intimidasi yang datang kepadanya, saudara. Dan kerap kali, barangkali selama 12 tahun itu, bisa saja ada rasa putus asa, ada rasa kecewa, ada rasa tak berdaya. Ya, saudara. Karena dia mengalami situasi yang tidak gampang. Sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan waktu yang pendek, saudara. Saudara sudah pernah mengalami situasi seperti ini? Ya, kemarin itu pastor mengalami sakit itu hampir 2 bulan. Ya, menderita, saudara, dalam proses menderita. Ya, saudara bayangkan
Dia mengalami sakit 12 tahun, pendarahan. Nah, ibu-ibu, perempuan-perempuan paling mengerti ini, yang namanya pendarahan. Artinya, saudara, dia lemas, darahnya keluar terus. Ya, gimana, bapak-bapak? Laki-laki kalau tangannya luka keluar darah, betul nggak? Ada yang pusing waktu lihat darah, langsung pusing. Ini keluar darah terus menerus. Betapa lemasnya dia. Pergumulannya begitu berat, saudara-saudara. Dia sudah berganti dokter sana sini, barangkali sudah banyak dokter ahli yang dia pergi, saudara-saudara. Sampai uangnya habis, kekayaannya habis, karena waktu itu belum ada BPJS. Waktu itu belum ada jaminan, belum ada asuransi, saudara. Ya tak? Dia ganti-ganti dokter kemana-mana. 12 tahun. Bukan waktu yang pendek. Sudah berapa tahun saudara mengalami pergumulan? Berapa tahun saudara mengalami pergumulan? Ya, keadaannya semakin memburuk, situasinya semakin terpuruk, saudara-saudara. Tidak ada lagi harapan yang lain, saudara, selain kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dia mendengarkan kabar-kabar tentang Yesus, dia membangkitkan percayanya. Dia membangkitkan imannya di dalam dirinya. Asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita bangkit jadi murid-murid Tuhan yang memiliki iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang membuat kita berdiri teguh, kokoh, ikut Yesus, tetap setia. Walaupun keadaan kita barangkali sulit, situasi kita semakin memburuk, keadaan kita semakin terpuruk, apapun situasinya, kita tetap setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara bayangkan ini 12 tahun dalam berbagai usaha untuk pengobatan, saudara, dari dokter ke dokter. Ya, hartanya sampai habis. Saudara bayangkan kalau sekarang ini walaupun kita ada BPJS, kalau saudara 2 minggu di rumah sakit, apalagi 3 minggu, saudara bisa bayangkan ya, nggak usah yang lain-lain, uang makan aja saudara, yang jaga-jaga atau uang yang pergi, lumayan. Betul nggak? Namanya expense, pengeluaran, saudara. Makanya kalau pastor bilang, aduh, lebih baik kita pengeluaran sehat daripada pengeluaran sakit. Lebih baik biaya sehat daripada biaya sakit. Jadi saudara, selama 12 tahun dia mengalami keadaan yang sulit. Ya, realitanya bukan membaik tapi semakin memburuk. Ya, barangkali kita juga menghadapi persoalan yang sama, saudara. Kita senang sekali waktu dengar dia sembuh. Betul nggak? Saudara senang nggak waktu dengar dia sembuh? Tapi saudara nggak tahu lembah-lembah kekelamannya selama 12 tahun. Haleluya. Amin. Banyak kali orang ingin melihat saudara sudah berhasil. Wah, dia sudah berhasil jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sudah berhasil jadi pengusaha, jadi dokter, jadi apa dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu lembah-lembah kekelaman yang saudara lalui, pergumulan-pergumulan batin yang saudara lalui, tantangan-tantangan yang saudara lalui. Saudara difitnah orang, dihindari orang, Anda mengalami diskriminasi, diisolasi, macam-macam sudah. Ya.
Apakah kita tetap bertekun, tetap setia dalam panggilan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita menghadapi realita yang terbalik, saudara. Hello, berapa banyak murid-murid Tuhan di sini? Amin. Nah, saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, nah, Daniel Yesus bilang amin. Haleluya. Ya, dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan, segala sesuatu diuji. Panggilanmu diuji. Tuhan tidak pernah salah panggil orang. Tapi untuk masuk di ladang pelayanan, saudara harus lewat ujian. Yesus kasih teladan. Ya, saudara tahu, Yesus sebelum masuk ke dalam pelayanan, sebelum memulai pelayanan, Yesus harus diuji dulu. Ya, yang rajin baca Alkitab pasti tahu alur ceritanya, saudara. Ya, Yesus sebelum masuk pelayanan harus diuji dulu. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kita yang dipanggil Tuhan, berapa banyak saudara yang dipanggil Tuhan? Anda pasti akan melewati ujian. Bukan cuma ujian panggilan, saudara. Jadi kita menghadapi ujian kesehatan, ujian keluarga, ujian apa lagi? Macam banyak hal ya. Kalau anak SMP, SMA nggak usah tanya, mereka itu banyak ujian. Ujian naik kelas, ujian setengah semester, ujian-ujian yang lain. Saudara, apakah kita tetap teguh iman percaya di dalam Yesus ada keselamatan? Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada penyediaan Tuhan. Di dalam Yesus ada pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam Yesus ada mujizat Tuhan. Amin. Ya. Kita bersyukur kalau kita ada sampai di bulan ini di gereja ini ya. Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara, luar biasa. Bulan ini, pastor ya, kami mengalami pergumulan keuangan. Karena waktu kami membangun di belakang, ya, itu budgetnya melebihi, saudara. Jadi kalau budgetnya melebihi, berarti itu uang keluarga kami ada di situ. Kami tabur di belakang dengan uang keluarga kami, saudara. Makanya bulan ini Pastor Raymond dan Pastor Jenny bergumul keuangan, saudara. Cuma kalau orang tidak jadi dapat tahu kalau lagi bergumul keuangan. Soalnya kalau keluar tetap penuh berkat. Iya toh? Selalu Tuhan Yesus dahsyat. Kemarin Pastor bergumul, Tuhan, tolong Tuhan. Besok sudah deadline, kita harus bayar listrik di gereja ini. Kalau tidak, akan kena ya teguran atau paling tidak di-cut dulu listriknya. Aduh Tuhan, gimana ini? Sudah tanggal 20, besok tanggal 21 sudah. Pastor berdoa. Ya, Pastor sudah nggak tanya Ona lagi. Karena Pastor tahu kita punya kas gereja minim sekali, saudara ya. Dan kas gereja juga di rekening bank juga sudah minim, saudara. Karena kita ada pembangunan ini, saudara ya. Ya, Pastor berdoa, Tuhan tolong. Gimana ini caranya? Saudara ya, diam-diam, nggak ada angin, nggak ada badai, Oma de Opa datang. Nggak ada angin, nggak ada badai, Oma de Opa datang, nggak bilang-bilang. Tiba-tiba sudah datang aja, saudara. Habis itu sudah datang, mereka baru habis jualan panen, saudara, panen cike ya. Jadi Opa de Oma ini luar biasa orang. Tiap bulan rumah PT Cingke sampai Februari itu rumah PT Cingke terus. Ini cingke sampai mahal-mahal ini, 100 lebih so, ya, 150. Jadi kalau orang jual 10 kilo aja seberapa juta ya? Ya toh, orang jual 30 kilo berapa juta? Orang datang di sini dong kasih oleh-oleh, kasih berkat, puji Tuhan.
Pastor Jenny bilang, Pak, berapa tuh listrik? Namanya Nabi bayar. Pengorbanan, saudara-saudara. Tapi di situ Pastor bilang, terima kasih Tuhan. Walaupun yang datang orang tua, tapi itu orang yang tidak minta pada orang. Orang tidak suruh orang datang kemari. Pastor yakin Tuhan ada bilang orang datang kemari. Amin. Kadang-kadang orang keadaan situasi orang tidak mengerti. Tuhan bisa pakai siapa saja, betul nggak? Tuhan bisa pakai saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, siapa saja. Kita percaya Tuhan itu dahsyat. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Nah, kita kembali, saudara. Kita kembali. Wanita yang 12 tahun pendarahan ini sangat menderita. Laki-laki tidak usah bayangkan, ya. Karena ini bukan laki-laki, ini perempuan. Coba perempuan kalau datang haid, itu cuma seminggu, 2 minggu bisa menderita. Sakit sekali, saudara. Ini 12 tahun. Saudara bayangkan, wanita ini 12 tahun pendarahan, berarti dia lemas nggak? Orang sakit 12 tahun. Pastor sakit hampir 1 bulan, badan langsung turun jadi 72. Langsung jadi muda lagi. Turun, saudara. Artinya badannya lemas sekali, saudara. Tak punya kekuatan seperti orang sehat. Tapi waktu wanita ini mendengar tentang Yesus dan memutuskan untuk bertindak, saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara harus ambil tindakan. Amin. Kalau saudara mau mengalami keselamatan daripada Tuhan, saudara harus ambil tindakan, mengaku Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau harus mengaku Yesus dan menerima Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau percaya kepada Dia, maka engkau akan mengalami keselamatan. Sebab kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan, engkau harus menerima Dia, mengaku Yesus sebagai penyembuh yang ajaib, sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Iman harus bertindak, saudara. Dan kita melihat bahwa waktu wanita ini mendengar tentang Yesus, dia memutuskan untuk melangkah, untuk bertindak. Walaupun dalam keadaan yang lemas, dalam keadaan yang tak berdaya. Ini barangkali sama seperti kita sebagai gereja, kita merasa kita tidak berdaya, kita merasa kita seperti apa adanya, saudara. Tapi waktu kita mengambil tindakan untuk melangkah, bersatu, bergandengan tangan, tetap setia, tetap tekun, tetap melayani Tuhan, saya percaya kita akan mengalami terobosan daripada Tuhan. Amin. Asal kita percaya, asal kita mulai kerjakan, kita mulai maju bersama, saudara. Nah, saudara, perempuan ini memiliki iman yang aktif. Ya, dia berkata di dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ketika saudara melangkah di dalam Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti tidak ada rintangan, saudara. Saudara bayangkan, dia sangat lemas. Dan waktu Yesus datang, saudara, orang berkerumunan sangat banyak. Saudara bisa bayangkan orang berkerumunan sangat banyak? Kira-kira seperti apa? Jadi waktu Yesus jalan, orang-orang pada berkerumunan, Pak. Ya, barangkali kalau kita orang Indonesia kasih gambaran, ini baru-baru kita lewat pemilu. Ya toh? Atau ini sementara mau pemilu kada, saudara. Kalau calon datang dengan masyarakat, saudara, betul nggak? Dikerumuni orang banyak, saudara. Nah,
Ya kemarin pastor ada lewat di Koni. Oh macet sekali saudara. Lagi kampanye nih. Dikerumuni banyak orang. Kira-kira yang mengerumuni Yesus. Ya tidak dikatakan jumlah ini. Cuma dibilang banyak orang saudara. Dan wanita ini waktu dia berkata dalam hati, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Waktu dia datang, what? Orangnya banyak. Nggak bisa dia masuk. Yesus bukan berdiri sendirian. Yesus dikerumuni orang banyak dan sambil bergerak, sambil berjalan, saudara. Challenge, tantangan. Ya toh? Ini bukan orang sehat ini. Ini orang yang sudah lemah selama 12 tahun. Saudara bayangkan, saudara. Dengan kekuatan yang ada padanya, dia bangkitkan iman. Satu-satunya yang membuat dia kuat adalah imannya. Dan dia mulai melangkah, ya. Barangkali dia nggak bilang maaf, geser kiri, geser kanan. Nggak bisa. Ini laki-laki semua yang berkerumunan di depan Yesus sambil berjalan. Ya barangkali karena begitu banyak kerumunannya, dia merayap di bawah kaki-kaki orang, saudara. Dan amin. Waktu dia melangkah seperti itu, saudara, ya, Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Ya, lalu ia berpaling di tengah banyak orang banyak dan berkatalah ia, siapa yang menjamah jubahku? Yesus mengenal sentuhan itu, berasa saudara. Ya, Anda yang melayani, kita hamba Tuhan yang melayani kelihatannya biasa ya. Kita berdoa orang sakit. Saudara tahu itu ada kuasa yang mengalir. Amin. Waktu Anda melayani, beritakan firman Tuhan. Jangan remehkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan itu powerful. Luar biasa. Dan sangat berdampak dalam kehidupan. Pastor kasih contoh. Istri-istri. Kalau punya suami pemabuk, tukang selingkuh. Bergumul nggak? Istri-istri. Banyak kali istri-istri begitu paling dia makan hati. Bergumul. Kalau dia setia, iya toh. Kalau dia istri lenak setia, istri bilang aparek akang ledeng, mau begitu silahkan. Soalnya ya itu, pengana berangkat ganti baju. Itu kalau istri tidak setia, dia tidak sayang dia suami. Tapi kalau istri sayang suami, pasti dia bergumul, berdoa dia siang malam. Tuhan tolong kita pe suami. Tapi waktu suami itu dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan menyentuh hatinya, dan dia bertobat, tinggalkan kehidupan yang lama. Siapa yang senang? Siapa yang senang? Istri. Siapa yang senang? Anak-anak. Siapa yang senang? Keluarga. Siapa yang senang? Sampai turun-temurun senang. Jadi saudara jangan remehkan itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu punya efek domino. Sama kayak bensin. Bensin kalau naik, kalau turun ada efek dominonya. Iya toh? Begitu juga dengan kita, saudara. Saudara bayangkan, ya orang tua yang bergumul dengan anak-anaknya yang pergaulan bebas, narkoba. Waktu dengar firman Tuhan dan dia bertobat, dia dijamah Tuhan. Ya, dibanding mau kasih biaya rehabilitasi, bayar mahal lagi tiap bulan. Betul nggak? Firman Tuhan dahsyat. Amin. Makanya kita jangan berhenti beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan selalu. Penuhkan ya hidupmu dengan firman. Haleluya. Saudara lihat, waktu dia menjamah jubah Yesus, ada tenaga yang keluar. Ada kuasa yang keluar. Ada yang kuasa yang mengalir dan Yesus mengetahuinya.
Waktu Yesus bertanya, siapakah yang menjamah jubah Yesus? Dan Yesus lihat sekeliling, dan dia melihat wanita itu. Dia sedang gemetar, dia takut, saudara. Karena dia merasakan perbedaan dalam dirinya. Dia sudah tidak lemas lagi. Saudara-saudara, dia mengakui di depan Yesus. Ya, kita melihat, saudara, iman yang sejati tidak bisa disembunyikan. Yesus akan merespon setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Amin. Yesus akan segera merespon, kuasa Tuhan akan segera mengalir kepada orang yang datang dan percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya, saudara, ya, bersyukur pastor tiap hari kita ada doa terobosan, ada DLKP. Walaupun kita bergumul dengan keuangan, kita bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan, ada damai dan sukacita di hati. Dan selalu berkata, Tuhan terima kasih, saya percaya Tuhan Yesus pasti pelihara kita. Tuhan Yesus pasti menyediakan. Tuhan Yesus pasti menolong. Tuhan Yesus pasti memelihara. Ya, bagi Anda mahasiswa, siswa-siswa, percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Ya, waktu pastor jadi mahasiswa, pastor jadi mahasiswa BSK. BSK itu apa? Beasiswa kerja. Jadi sambil kuliah, sambil kerja. Jadi saya habis kuliah, saya kerja. Antara di kebun, jadi asisten dosen, bersih-bersih kaca semua. Ya, saya lakukan itu, saudara. Teman-teman saya habis kuliah tidur, habis bangun main bola. Ya toh? Tapi saya harus kerja. Tapi untung juga kerja toh. Dosen sana panggil sini jadi asisten saya. Saya periksa Yunani. Saya periksa ujian-ujian. Jadi saya tahu, oh ini nilainya begini, nilainya begini. Ada kerja, saudara. Nggak gampang. Tapi percaya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, bisa sampai selesai. Amin. Ada proses. Kita melihat wanita ini mengalami instantly, ya, kesembuhan secara instan waktu dia jamah jubah Yesus. Tapi saudara jangan lupa, 12 tahun dia mengalami proses. Haleluya. Amin. 12 tahun dia mengalami apa? Proses. Segala sesuatu Tuhan proses kita supaya kita boleh alami itu kuasa Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sedang mengalami lembah-lembah kekelaman dalam hidupmu saat ini, hargai proses yang Tuhan izinkan. Kalau saudara mampu melihat hidupmu sebagai ujian, ya, Anda tidak akan menggerutu, Anda tidak akan berkeluh kesah, Anda tidak akan berputus asa, malah Anda akan berkata, bangkit, bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan. Amin. Berapa banyak orang Kristen waktu ketemu rintangan, waktu ketemu tantangan, yang ada dia putus asa. Coba bayangkan kalau wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini, waktu dia mau jamah jubah Yesus, dia lihat, wah kerumunan orang banyak, nggak jadi deh pulang. Orang banyak ini, saya nggak bisa lewati ini, saya nggak bisa nerobos, saya nggak bisa masuk. Tapi tekadnya sudah bulat. Orang mau banyak kek, mau bagaimana kek, dia masuk, saudara. Ya toh? Ya ini laki-laki semua ini yang berkerumun. Dia mau merayap kek, tapi dia tetap menerobos sampai dia mengalami kuasa. Berapa banyak di antara kita yang tetap mau menerobos sampai kita mengalami kuasa. Amin. Mengalami mujizat. Dan waktu Yesus melihat wanita ini, saudara, Yesus berkata, ini yang paling senang, pastor suka selalu apa yang Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah.
Haleluya. Yang pastor senang kalau baca Alkitab, saudara. Ya, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, jadilah sesuai dengan imanmu. Halo. Yang pertama, Yesus tahu kebutuhan kita yang utama adalah keselamatan. Amin. Berkali-kali Anda boleh mengalami mujizat kesembuhan, tapi kalau namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, tidak ada guna. Yang Yesus mau Anda mengalami keselamatan. Makanya dengar baik-baik, saudara, sahabat-sahabat yang di sosial media ya, di channel Pastor Raymond. Kalau Anda mendengarkan kabar baik saat ini, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu dan terimalah keselamatan daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, Yesus tahu kebutuhanmu. Yesus tahu yang terbaik bagimu. Dan waktu wanita yang sakit 12 tahun pendarahan ini, dia membutuhkan pemulihan kesehatan, kesembuhan, dan itu terjadi. Jadi setiap Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus berkata begini, dosamu sudah diampuni, imanmu sudah menyelamatkan engkau, jadilah sesuai dengan iman. Haleluya. Dengar baik-baik saudara, imanmu menjadi kepada dirimu. Hello, imanmu menjadi kepada dirimu. Apa yang kau imani di dalam Yesus Kristus itu menjadi kepada diri Anda sendiri. Wow, ini kuasa anak-anak Tuhan. Kalau saudara percaya Yesus penyedia bagimu, itu menjadi kepada saudara. Yesus pelindung bagimu, itu menjadi kepada saudara. Yesus pemelihara bagimu, itu menjadi kepada saudara. Apa yang kau imani di dalam Yesus? Amin. Imanmu menjadi kepada saudara. Nah, bagaimana saudara kita sebagai orang Kristen mengaplikasikan, mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana kita melakukan iman kita? Mulai dari apa saudara? Perkataan. Makanya kita bilang apa? Pengakuan iman. Lihat wanita ini bilang apa? Asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dia perkatakan apa? Asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal ku datang kepada Yesus, asal ku andalkan Yesus, aku pasti mengalami pertolongan Tuhan, terobosan Tuhan. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini? Saudara, datang dengan pengakuan. Makanya firman Tuhan katakan, jika engkau percaya dalam hatimu dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, maka engkau akan diselamatkan. Pengakuan. Jadi iman yang bertindak mulai dari apa? Pengakuan. Pengakuan itu sama seperti Petrus mengaku begini. Waktu Yesus tanya, siapakah aku? Petrus mengaku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus mengaku begitu saudara. Yesus langsung bilang, di atas batu karang ini aku akan membangun gereja. Di atas pengakuan Petrus berdirilah perwakilan kerajaan Allah. Dan apa saudara? Kunci-kunci kerajaan maut Tuhan berikan kepada Petrus, kepada murid Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara hidup dalam pengakuan, saudara memegang kunci-kunci kerajaan surga. Alam Hades, gerbang maut, kalau di bahasa Indonesianya bilang apa? Alam maut. Kalau bahasa aslinya bilang apa? Gates of Hades, gerbang neraka, tidak berkuasa.
saudara. Anda belum menyadari betapa dahsyatnya Anda. Anda belum menyadari siapa diri Anda. Anda itu perwakilan kerajaan Allah. Amin. Anda bisa menutup gerbang-gerbang neraka, gerbang putus asa, kecewa, kebencian, amarah, gerbang-gerbang yang menganga, saudara, seperti mau menghisap saudara. Tapi waktu Anda dengan pengakuan, Anda boleh membuka ya gerbang-gerbang surga, gerbang sukacita, gerbang kebenaran, damai sejahtera. Dengan apa saudara? Pengakuan iman. Amin. Waktu datang intimidasi, kamu nggak ada apa-apa. Siapa lagi yang bisa tolong saudara? Intimidasi datang banyak. Ya sama seperti wanita yang 12 tahun ini. Saya rasa intimidasinya banyak sekali di kepalanya. Ya, yang membuat dia trauma, membuat dia ingin menyerah, putus asa dan sebagainya. Wah, selama 12 tahun bersilih berganti itu intimidasi datang, saudara. Ya. Tapi dia mengambil keputusan untuk mengaku Yesus, bahwa Yesus penyembuh yang ajaib. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangkitkan iman saudara. Iman kita harus aktif lewat pengakuan kita dan lewat tindakan-tindakan kita. Amin. Kadang-kadang kita lihat orang berhasil, kita menjadi kagum. Wah, dia berhasil. Kita ingin mengikuti dia. Tapi kita belum tahu lembah-lembah kekelaman yang dia lalui, yang dia lewati, proses yang dia lewati. Ya, kerap kali ya, sama seperti kita melihat wanita yang sakit 12 tahun ini sembuh. Wah, kita kagum saudara. Luar biasa dia langsung sembuh. Tapi kita lupa saudara, 12 tahun dia mengalami prosesnya Tuhan. Amin. Ya, barangkali hidup kita saat ini sedang diproses Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap tekun, kita tetap setia. Amin. Sampai kita mengalami yang namanya instantly miracles happen. Amin. Mujizat Tuhan terjadi langsung dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dahsyat. Bangkit murid-murid Tuhan di sini. Bangkit gereja Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, tetap tekun, tetap setia. Kerjakan pelayanan yang Tuhan percaya. Amin. Bangun keluarga kita. Bangun keluarga. Karena apa? Pelayanan datang dari keluarga. Anda boleh hebat di luar sana, tapi kalau keluarga Anda berantakan, tidak ada guna. Ya, kalau di Kristen, pemberita Injil itu mesti jadi teladan mulai dari keluarga. Makanya nggak boleh ada istri 2, istri 3, istri 4. Nggak boleh, saudara ya. Harus setia. Baru kita boleh jadi teladan di gereja, di masyarakat. Bangun pekerjaan usahamu. Ya, kalau engkau ada usaha, ada pekerjaan, ada karir yang Tuhan percayakan, bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena waktu saudara ditaruh di situ tidak kebetulan. Barangkali Tuhan mau Anda bercahaya di situ. Amin. Tuhan mau Anda bercahaya di mana Anda ada. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Mari. Saya tidak tahu pergumulan hidup apa saudara yang saudara sedang alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang bergulir di hatimu saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kita datang kepada Yesus, Yesus jawabannya. Kalau kita datang berseru kepada Yesus, Yesus pasti merespon kita. Yesus pasti menolong kita. Amin. Kalau kita datang kepada Yesus dan tetap setia berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya, buat sahabat-sahabat yang
di sosial media yang menyaksikan pemberitaan ini secara online. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Ya, saya percaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Buka hatimu saja. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Haleluya. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian lama yang berkata, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ini hati kami Tuhan. Engkau kenal kami Tuhan. Kami sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kami milik kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Kalau hari ini kami ada, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Itu karena rahmat Allah yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mengalami segala keberkatan Tuhan. Pertolongan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Yesus. Pulihkan setiap hati ya Tuhan. Baharui setiap hati. Setiap hati yang mau berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal ku cari Yesus, ku datang kepada Tuhan. Dia pemeliharaku. Dia yang menyediakan bagiku. Dia pertolongan bagiku. Dia buka jalan bagiku. Saya percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia ya dan amin. Dia yang awal dan akhir. Dia akan menolong engkau tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir bagi setiap kami yang baik yang ada di onsite maupun yang ada di online. Tuhan memberkati. Pulihkan setiap hati. Pulihkan setiap keluarga. Pekerjaan, mata pencarian, bahkan pelayan. Di dalam nama Yesus kami berserah. Mari kita yang lebih dari pemenang berkata amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.